semuanya, puji Tuhan. Berjumpa lagi dengan saya Ivan Mamahit. Pada saat ini saya ingin mengomentari tentang apa yang disampaikan oleh Ustadz Yahya Waloni tentang Bible atau Alkitab yang adalah fiksi atau palsu. Nah, pada kesempatan ini kita akan melihat terlebih dahulu cuplikannya yang disampaikan oleh Ustadz Yahya Waloni. Berikut cuplikannya. Saya dedengkotnya, mbahnya kafir. Jadi saya yang mempendetakan pendeta dan ini dokumen saya rektor. Jadi salah kalau Ustadz Somad yang ditantang. Coba tantang saya lah, kan begitu. Saya pendeta GKI, rektor di sana dulu. Saya yang mendirikan Universitas Kristen Papua. Itu dengan support dana dari Stuttgart, Jerman. Jadi orang keluarga saya kaget. Kok bisa masuk Islam? Tunggu kamu bikin malu keluarga. Kami di Manado malu gara-gara kau masuk Islam. Begitu kau masuk Islam, kau hajar terus tuh Yesus. Wah ini, jadi saya yang ditantang atau dilapor ke Mabes Polri, kan begitu. Begitu lapor, seperti Ahok dulu kan, diminta saksi ahli. Begitu saksi ahli diminta, yakin saya kosong gereja itu di Indonesia. Saya bukan mengatakan Bible Kristen fiksi, Bible Kristen itu palsu. Sedangkan Bible Kristen ini, tale plus superstition becomes nonsense. Dongeng tambah tahyul sama dengan omong kosong. Makanya di situ judulnya Matius, Markus, Lukas, Stefanus, Tetanus, Spiritus, Capticus. Antum tantang saya. Lapor saya bila perlu ke Bareskrim. Kami lapor. Ini bukan cuma penistaan ini, penghancuran, bukan cuma penistaan agama, penghancuran ini kawan. Lalu saya buka di depan publik ini. Palsu semua ini. Baik, itulah cuplikan yang bisa kita lihat tentang yang disampaikan oleh Ustadz Yahya Waloni bahwa Alkitab atau Bible itu adalah fiksi dan palsu. Saya mau menceritakan sedikit tentang sejarah Alkitab itu sampai saat ini begitu luar biasa. Bahkan ternyata Alkitab yang disampaikan tadi, yang saya pegang ini juga, ini adalah Alkitab yang bertahan dari sejak ribuan tahun, 2000 tahun yang lalu, bahkan sampai saat ini bisa bertahan, ya. Itu begitu luar biasa kuasa Tuhan. Dan kalau kita perhatikan bahwa di berita ataupun di online kita bisa lihat bahwa Alkitab ini merupakan buku terlaris di dunia sampai saat ini. Oleh sebab itu, saya ingin menyampaikan kepada kita semua agar kita tidak boleh sembarangan menilai, apalagi Alkitab ini adalah firman Tuhan. Ya, berikut bukti-bukti yang saya akan sampaikan tentang orang-orang yang pertamanya dia ragu, bahkan dia menghina, bahkan tidak percaya tentang Alkitab. Pada tahun 1778, ateis Prancis bernama Voltaire, dia sangat sombong dan berkata dalam 100 tahun kemudian kekristenan tidak akan eksis lagi. Tetapi dalam 50 tahun rupanya Geneva Bible Society menggunakan rumah dan peralatannya untuk menerbitkan Alkitab ini. Betapa kuasa Tuhan mengubahkan segala sesuatu di sana. Terus Robert Ingersoll pernah berkata dengan sombong, dalam 15 tahun saya akan membuat Alkitab tinggal di rumah jenazah. Ya, tetapi ketika Ingersoll sudah mati dan Alkitab sampai detik ini, sampai di tangan saya ini, sampai tahun ini juga masih ada dan tetap eksis dan terus berkembang. Puji nama Tuhan. Itu adalah fakta
bahwa Alkitab itu adalah luar biasa. Orang-orang yang bisa memiliki ini dipercaya oleh Tuhan. Dan juga yang ketiga adalah Gilbert West, tahun 1703 sampai 1756. Dia bersekolah di Oxford dan pernah membantah tentang kebangkitan Kristus. Dia tidak percaya. Tetapi ternyata dia berusaha membuktikan tentang kebangkitan itu, dan akhirnya dia sendiri juga bertobat. Haleluya. Begitu luar biasanya kitab ini. Makanya saya percaya ketika ada orang-orang yang tidak yakin tentang kebenaran ini, suatu saat nanti mereka bisa diubahkan oleh Tuhan. Bahkan diri saya sendiri sudah mengalami. Saya dulunya hidupnya kacau, sama dengan yang disampaikan oleh Pak Ustadz Yahya Waloni. Kita orang Manado, ya, itu sangat kacau luar biasa. Memang benar yang dia sampaikan, nyali kita dan lain sebagainya, itu kehidupan kita itu berantakan. Tetapi Alkitab ini justru bisa mengubahkan hidup saya pribadi. Dan saya percaya Bapak Ibu yang menyaksikan juga pasti mengalami hal yang sama. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.